Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf, Penny, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu, Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Hore! Bagaimana kalau kita praktekkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku, ayah bunda. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Hari ini kita masuk tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran 1, menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan percaya diri. Mencatat isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dalam bahasa tulis dengan cermat. Melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan berpedoman pada isi teks yang telah dibacakan dengan cermat. Mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan bentuknya dengan cermat. Mengidentifikasi berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan disiplin. Nomor 6, mensimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di rumah dengan disiplin. Mari kita lihat materinya. Ini narasi berjudul Istana Pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir, terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau 1 menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Selanjutnya, pertanyaan tentu berkaitan dengan narasi tadi ya. Buatlah 1 pertanyaan tentang teks bacaan di atas, 1 saja cukup. Apa bahan utama membuat istana pasir? Sudah jelas ya. Di mana istana pasir dibuat? Ada juga dalam bacaan, siapa yang suka membuat istana pasir? Anak-anak atau orang dewasa nih yang suka? Apa bentuk istana pasir khas? Ada dalam bacaan ya. Dan bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Silakan kalian jawab sesuai dengan apa yang ada dalam narasi. Selanjutnya adalah ragam benda. Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Iya, Bu. Keragaman benda di pantai. Alat dan bahan: air, pasir, ember, sekop, dan kerang. Petunjuk: pilihlah 3 gambar benda yang digunakan dalam membuat istana pasir. Amatilah gambar tersebut 1 persatu. Isilah titik-titik di bawah ini. Hasil pengamatannya seperti biasa, nama bendanya silakan pilih. Ciri-ciri bendanya bagaimana? Ini nama benda yang kedua dan benda yang ketiga. Jadi,
dari air, pasir, ember, sekop, dan kerang. Silakan pilih 3 saja ya, yang kalian amati. Setelah itu berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa kalian isi dan simpulkan. Selanjutnya adalah alat-alat bermain istana pasir. Ini ada beberapa gambar. Tugas kalian adalah berikan tanda centang untuk benda yang tetap. Ada gambar pasir, kemudian sekop, ada ikan, kepiting, udang, dan bintang. Di sini ada gambar menara, ada gambar ember, air dalam botol, kerang, dan minyak dalam botol. Selanjutnya adalah percakapan. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf, Penny, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu, Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Hore! Bagaimana kalau kita praktekkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Selanjutnya ini aturan di rumah. Silahkan aturan di rumah kalian diisi. Misalnya mandi 2 kali dalam sehari, atau menggosok gigi 2 kali sehari, atau memakai pakaian yang bersih, mencuci tangan sebelum makan, makan makanan yang tidak terbuka, atau yang lainnya misalkan menonton TV sampai jam 9. Jam 9 malam sudah harus tidur. Nah, silakan di rumah kalian masing-masing ya, aturan yang berlaku di rumah kalian. Itu saja anak-anakku semuanya. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.